Halo anak-anak pembina komuni pertama. Pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pembinaan komuni pertama yang ke-6. Bagaimana kabar kalian? Kak Clara harap semuanya baik-baik saja ya. Pertemuan pada hari ini akan membahas tentang mengenal sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Kalian walaupun ada di rumah harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Silahkan kalian simak video ini sampai selesai ya. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang telah kami terima hingga pada hari ini. Pada hari ini juga kami akan melaksanakan pertemuan pembinaan komuni pertama secara online. Dengan kuasa-Mu, kami berdoa agar pertemuan pada hari ini berjalan dengan baik dan semoga materi pada hari ini membawa bekal iman kami dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pertemuan pada hari ini kita akan mengenal sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Sebelumnya, pada pertemuan yang pertama dengan Pak Yosef, kalian telah membahas tentang apa sih itu sakramen. Pada hari ini juga kita akan mengenal lebih dalam 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Sebelumnya kita mengingat kembali, apa sih itu sakramen? Sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, ekaristi, krisma, tobat, perkawinan, imamat, dan pengurapan orang sakit. Ketujuh sakramen itu memiliki sebuah tujuan, yaitu menghadirkan Allah kepada manusia agar manusia lebih dekat dengan Allah. Jadi, ketujuh sakramen ini menghadirkan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Selanjutnya, dalam gereja Katolik itu ada juga yang namanya sakramen inisiasi. Apa sih sakramen inisiasi itu? Sakramen inisiasi adalah sakramen wajib yang harus diterima orang Katolik. Kan kalian semua sudah dibaptis. Jadi sebagai orang yang sudah dibaptis, itu wajib harus melaksanakan sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu meliputi sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Baik, selanjutnya yang pertama kita membahas tentang sakramen baptis. Jadi sakramen pertama kali yang harus diterima sebagai orang Katolik sebelum menerima sakramen yang lainnya adalah sakramen baptis. Sehingga sakramen baptis merupakan pintu gerbang utama. Jadi baptis itu yang paling utama daripada sakramen yang lainnya dan yang utama. Dalam sakramen baptis kita dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama dan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Dengan menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak Allah dan juga menjadi bagian anggota gereja yang siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan kasih kepada setiap orang tanpa membedakan siapapun itu. Dalam baptis itu ada 3 macam upacara baptis. Apa aja sih? Yaitu ada baptis bayi, baptis dewasa, dan baptis darurat. Jadi dalam sakramen baptis itu ada 5 simbol yang harus dipersiapkan, yaitu ada 5 simbol. Yang pertama itu air. Air itu yang berarti membersihkan orang dari dosa-dosanya.
Jadi orang yang dibaptis itu dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Lalu yang kedua itu ada nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Semisal dari contoh ya, di nama kalian ada yang namanya Yohanes atau Bernadita atau Fransiskus. Jadi nama-nama baptis itu diambil dari santo santa atau tokoh gereja Katolik yang terkenal. Jadi oleh karena itu kita harus mengenal riwayat hidup santo dan santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis kita. Dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita juga diharapkan dapat meneladani sikap dan tindakannya kita. Kita juga bisa dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa atau tokoh gereja Katolik untuk melindungi kita. Selanjutnya ada minyak krisma. Minyak krisma itu adalah lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Jadi minyak krisma itu dapat menguatkan kita melalui perantaraan Roh Kudus. Selanjutnya yang keempat adalah ada lilin menyala. Dengan dibaptis ya anak-anak, kita telah menerima terang Kristus. Lilin itu bernyala sebagai lambang semangat yang baru. Pemberian lilin itu bermaksud agar semangat hidup baru itu dijaga, agar tetap hidup seperti terang lilin itu ya anak-anak. Selanjutnya yang kelima adalah kain putih. Kain putih itu sebagai lambang hidup baru yang suci. Jadi pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Ya, jadi itu ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Dan pastinya setiap 5 simbol itu memiliki makna tersendiri dan pasti tujuannya adalah yang baik. Selanjutnya dalam sakramen baptis itu ada macam-macam karunia rahmat dalam sakramen baptis. Yang pertama itu diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua dipersatukan dengan Kristus. Yang ketiga menjadi anggota gereja. Dan yang keempat dibersihkan dan disucikan dari dosa. Pasti kalau setiap orang sudah menerima sakramen baptis, itu pasti akan mendapatkan 4 karunia ini. Jadi kan kalian sudah dibaptis, sehingga kalian mendapatkan karunia ini. Jadi kalian harus bersyukur dengan karunia yang telah diberikan Tuhan melalui sakramen baptis. Oke, selanjutnya segitu pengenalan dari sakramen baptis. Selanjutnya kita mengenal tentang sakramen Ekaristi yang setiap minggunya kalian rayakan. Jadi pengertian sakramen Ekaristi itu adalah perayaan kembali perjamuan malam terakhir untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pengertian sakramen Ekaristi itu kita ini mengenang kembali wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dalam sakramen Ekaristi kalian harus sangat menghargai dan mencintai sakramen Ekaristi, karena dalam sakramen Ekaristi Tuhan Yesus hadir dalam gereja. Dalam 5 perintah gereja, nomor 2 disebutkan, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ayo kalian selama pandemi ini rutin atau tidak melaksanakan perayaan Ekaristi? Ya walaupun kalian dapat merayakan perayaan Ekaristi di rumah, Tuhan Yesus pasti hadir di rumah kalian masing-masing. Jadi kalian setelah mendapatkan komuni pertama, jangan sampai malas atau bosan merayakan Ekaristi. Karena dalam perayaan Ekaristi kita dipertemukan dengan Tuhan.
Jadi Kak Clara ulangi lagi, Ekaristi itu merupakan perjamuan yang dilakukan oleh Yesus sendiri bersama dengan para muridnya. Pada saat itu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya, dan kemudian membagikan roti itu kepada para murid sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan dan kemudian mengucap berkat dan memberikan kepada mereka para muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi, setelah kalian nanti akan menerima komuni, hosti atau roti itu bukan sembarang roti. Kalau sudah dalam perayaan Ekaristi, itu merupakan bagian dari tubuh Yesus. Jadi sangat harus dihargai dan dicintai dan dikasihi. Perkataan dan tindakan Yesus itu menunjukkan bahwa ia rela mengorbankan diri untuk keselamatan dan kehidupan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Keselamatan yang diberikan Yesus tidak hanya untuk orang Katolik saja, tetapi itu untuk semua orang namun percaya kepadanya. Jadi kalian bersyukur karena kalian telah percaya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan datang pada kalian. Perayaan Ekaristi terjadi karena para rasul mentaati pesan Yesus dan mewariskan pesan Yesus itu kepada pengikut Yesus sampai hari ini, yaitu berpesan untuk melaksanakan perayaan Ekaristi. Pada saat kita menerima komuni, jadi setelah kalian akan menerima komuni pertama, kita menyambut tubuh Kristus dan kita dibersatukan dengan Yesus dan sesama karena kita menerima Yesus yang menerima kita dan mau mencintai kita. Dalam perayaan Ekaristi itu juga ada tata perayaannya, yaitu ada pembukaan yang berisi ada tanda salib, pernyataan tobat, dan doa pembuka. Ada juga liturgi sabda. Dalam liturgi sabda ada pembacaan sabda Tuhan, bacaan Injil, homili, pernyataan iman atau aku percaya, dan doa umat. Selanjutnya ada liturgi Ekaristi yang berisi persiapan persembahan, doa syukur agung, dan komuni. Selanjutnya yang terakhir adalah pengutusan yang berisi pengumuman, salam, dan berkat pengutusan. Baik anak-anak, itu sudah pengenalan tentang sakramen Ekaristi. Selanjutnya kita membahas tentang sakramen Krisma. Lewat sakramen penguatan atau sakramen Krisma, Allah Bapa memperkuat jiwa dan iman kita. Jadi melalui sakramen Krisma kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2-13 yang menceritakan bahwa setelah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul. Ketika kita menerima sakramen Krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi semakin kuat dan dewasa dalam beriman. Sakramen Krisma juga dikatakan penyempurnaan dalam sakramen inisiasi dan melengkapi rahmat baptis. Orang yang akan melakukan sakramen Krisma haruslah sudah memiliki akal budi dan sudah dewasa dalam iman, sehingga orang yang menerima sakramen Krisma secara sadar memutuskan untuk masuk gereja tersebut. Biasanya Krisma dilakukan pada seseorang yang telah beranjak remaja,
Syarat dapat menerima sakramen Krisma yaitu telah dibaptis secara Katolik dan tergabung dalam kesatuan Katolik, berusia minimal 14 tahun atau kelas 2 SMP. Jadi kalian kalau sudah umurnya minimal 14 tahun, kalian dapat menerima sakramen Krisma. Mengikuti pembinaan khusus penerimaan sakramen Krisma. Selanjutnya yang keempat, dewasa secara iman dan rohani. Dan yang terakhir, melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum menerima sakramen Krisma. Jadi sakramen Krisma ini diberikan saat usia kalian sudah remaja, karena kalian sudah dapat memiliki akal budi dan sudah dewasa dalam iman. Pelaksanaan dalam sakramen Krisma itu dilakukan dengan pengurapan minyak miron yang telah diberkati uskup serta penumpangan tangan. Pengurapan dengan minyak itu memiliki makna pengangkatan seseorang ke dalam suatu jabatan atau tugas suci, sedangkan penumpangan tangan itu memiliki makna pengalian kekuatan ilahi yang meliputi penyembuhan dan penugasan. Jadi kalau kalian umurnya sudah cukup minimal 14 tahun, kalian dapat menerima sakramen Krisma dan kalian akan dikuatkan oleh Tuhan. Oke, baik, selanjutnya tadi sudah tentang sakramen Krisma. Pada intinya sakramen Krisma itu akan menguatkan iman kalian dan kalian dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada sakramen tobat. Apa sih sakramen tobat itu? Sakramen tobat adalah tanda dan sarana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat pertobatan yang dilakukan. Dalam 5 perintah gereja nomor 4 itu berbunyi, mengaku dosalah sekurang-kurangnya setahun sekali. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan dosa. Karena dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan bahagia. Jadi gunanya sakramen tobat ini, saat kita melakukan dosa, antara dosa kecil atau dosa besar, maka sakramen tobat ini pasti diperlukan. Karena setiap orang pasti memiliki kesalahan atau dosa. Dengan sakramen tobat, kita ini akan mengalami sebuah pertobatan. Artinya sebuah pertobatan ini adalah tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Misalnya, kalian pernah melakukan berbohong kepada orang tua. Jadi kalau kalian sudah menerima sakramen tobat, kalian harus melakukan pertobatan dan tidak melakukan berbohong lagi kepada orang tua kalian. Itulah yang dinamakan pertobatan. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Dalam sakramen tobat, kita ini mengakukan dosa-dosa kita kepada imam, karena Yesus Kristus sendiri memberi kuasa kepada para imam atau para romo untuk melepaskan kita dari dosa setelah kebangkitannya. Jadi kalau kalian mengaku dosa dengan para imam atau romo, sama saja kalian mengaku dosa kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena para romo ini adalah sebagai perantara. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolong godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Kalau kalian tidak memiliki dosa atau kesalahan, maka hidup kita menjadi damai dan tenang. Semua orang yang bertobat itu mempunyai harapan, yaitu untuk diampuni, baik oleh Allah maupun oleh sesama manusia. Jadi melalui sakramen tobat, kita memiliki sebuah harapan
untuk diampuni dosa-dosa kita, dan kita melakukan sebuah pertobatan dan tidak akan melakukan kesalahannya kembali di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya kita membahas tentang sakramen perkawinan atau sakramen pernikahan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai hidup manusia, sebagian besar orang dipanggil hidup untuk berumah tangga dan hidup untuk melayani Tuhan seumur hidup tanpa menikah. Jadi, sakramen perkawinan itu adalah sakramen pilihan. Kita boleh memilihnya atau tidak, itu sesuai pilihan kita dan sesuai panggilan dari Tuhan ya. Jadi, arti dari sakramen perkawinan adalah upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara memberi teman hidup atau jodoh, memberi anak-anak, dan rahmat melimpah kepada keluarga. Sakramen perkawinan artinya adalah upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara memberi teman hidup atau jodoh, memberi anak-anak, dan rahmat melimpah kepada keluarga. Jadi sakramen perkawinan ini merupakan tangan campur dari Allah. Jadi sakramen perkawinan ini boleh kalian dipilih atau tidak. Dalam gereja Katolik, perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat terceraikan. Jadi dalam gereja Katolik, perkawinan Katolik itu tidak dapat terceraikan karena apa yang telah disatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Perkawinan dalam gereja Katolik itu tak terceraikan, tidak dapat terceraikan atau tidak dapat terpisahkan. Sebab dasar perkawinan itu adalah cinta Allah tanpa syarat. Baik, sudah kita membahas tentang sakramen perkawinan. Selanjutnya yaitu sakramen imamat. Apa sih sakramen imamat itu? Jadi pada saat kita ke gereja dalam mengikuti perayaan Ekaristi, pasti ada seorang imam atau romo ya. Jadi sakramen imamat itu merupakan sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup atau imam atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus. Jadi sakramen imamat ini sama halnya dengan sakramen perkawinan, boleh dipilih atau tidak sesuai panggilan kita terhadap Allah. Jadi para imam itu adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut. Maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah tinggi. Jadi para romo itu tidak langsung jadi romo, itu tidak. Mereka itu harus menempuh pendidikan tinggi dulu, baru bisa menjadi seorang romo. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikannya tersebut, para romo ditahbiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam atau romo. Pada saat itu, tahbisan itulah mereka terima dalam sakramen imamat dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin gereja, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Jadi para romo itu tidak dapat menikah karena di sepanjang hidupnya para romo hanya mengabdikan dirinya hanya untuk Tuhan dan para umatnya. Oke, jadi begitu penjelasan dari sakramen imamat. Selanjutnya kita membahas tentang sakramen yang terakhir dalam gereja Katolik, yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Jadi semua orang itu pasti pernah mengalami sakit. Pasti kalian juga pernah kan mengalami sakit. Ada yang mengalami sakit berat maupun ringan.
orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan agar cepat sembuh. Ada juga dalam pengobatan itu ada yang berhasil sembuh, tetapi ada juga yang tetap sakit, bahkan sakitnya menjadi semakin parah. Sebagai orang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi pengertian dari pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang romo mengurapi orang yang sakit cukup parah dengan minyak yang khusus diberkati. Jadi orang yang dapat melakukan pengurapan orang sakit adalah orang yang benar-benar sakit parah dan susah sekali disembuhkan. Jadi harapannya hanyalah Tuhan. Maka para romo ini melakukan sakramen pengurapan orang sakit. Lalu para romo itu mendoakan orang yang sakit, lalu di dalam dahinya diberikan minyak yang khusus dan diberkati agar orang yang sakit parah itu dapat cepat sembuh. Baik, dalam sakramen pengurapan orang sakit itu bukan berarti untuk menyembuhkan orang dari sakit yang dideritanya. Akan tetapi, dengan menerima sakramen pengurapan, orang yang sakit akan diberikan kekuatan dan penghiburan supaya sanggup menjalankan penderitaannya seperti saat Yesus menderita di kayu salib. Jadi, orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit akan diberi kekuatan oleh Tuhan agar dapat menjalani hidup dan tidak menyerah. Baik, itu penjelasan singkat dari sakramen pengurapan orang sakit. Jadi pada intinya sakramen pengurapan orang sakit diberikan kepada orang yang sakit parah agar untuk lebih kuat dalam menghadapi hidupnya. Oke, baik anak-anak, Kak Clara akan menjelaskan kesimpulan pertemuan pada hari ini. Yang pertama, sakramen itu artinya adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Dalam sakramen itu memiliki sebuah tujuan, yaitu menghadirkan Allah kepada manusia agar manusia lebih dekat dengan Allah. Dalam sakramen ada juga yang namanya sakramen inisiasi, yang merupakan sakramen wajib yang harus diterima oleh orang Katolik. Jadi sebagai orang Katolik harus atau dapat melakukan sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Yang pertama yaitu sakramen baptis, sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima. Lalu Romo berkata dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sakramen baptis ini merupakan gerbang utama dalam sakramen dalam gereja Katolik. Yang kedua, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi yaitu perayaan kembali perjamuan malam terakhir untuk mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi inti dalam sakramen Ekaristi yaitu mengenang wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya, yang ketiga adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Melalui sakramen Krisma, seseorang diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja, serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus. Jadi melalui sakramen Krisma kita dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan dalam hal iman.
Selanjutnya yang keempat adalah sakramen perkawinan. Artinya adalah upacara suci yang menandakan atau membuktikan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara memberi teman hidup atau jodoh, memberi anak-anak, dan rahmat melimpah kepada keluarga. Jadi dalam sakramen perkawinan, Tuhan ikut campur dan ikut ambil bagian dalam sebuah perkawinan. Selanjutnya yang kelima adalah sakramen tobat. Sakramen tobat artinya adalah tanda dan sarana Allah untuk menyelamatkan manusia lewat pertobatan yang dilakukan. Jadi jika kita melakukan kesalahan atau dosa, kita harus melakukan sakramen tobat. Selanjutnya yang keenam adalah sakramen imamat. Sakramen imamat adalah sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaptiskan sebagai citra Kristus. Sakramen imamat ini yang dapat menerima adalah para romo, sehingga sakramen perkawinan dan sakramen imamat ini merupakan sakramen pilihan dan panggilan dari Tuhan sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit, yaitu yang artinya penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, orang yang sakit akan dikuatkan oleh Tuhan agar dapat menjalani hidupnya. Lalu para romo memberikan minyak yang khusus dan diberkati dan diberikan kepada dahi orang yang sakit. Jadi pada intinya dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Jadi kalian sebagai orang yang Katolik dan beriman harus mengenal ke-7 sakramen ini. Oke, baik anak-anak, cukup segitu penjelasan singkat dari Kak Clara mengenal sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Selanjutnya dalam akhir video ini ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu menghafalkan dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Ini adalah contoh dari doa malaikat Tuhan ya. Jadi kalian pertama hafalkan dulu doa malaikat Tuhan ini. Kalau kalian sudah hafal, lalu minta tolong kepada orang tua kalian untuk memvideokan kalian saat mendoakan doa malaikat Tuhan. Jangan lupa tugasnya saat dikirim diberikan nama kalian ya, nama lengkap kalian dan lingkungan kalian. Lalu tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Selasa 20 April 2021. Jadi kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian WA pribadi Kak Clara ya, nanti Kak Clara akan membalasnya. Oke anak-anak, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Mari siapkan hati kalian untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan pembinaan komuni pertama pada hari ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami pada hari ini. Kami bersyukur atas pertemuan online pada hari ini. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu semakin takwa kepadamu. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan, dikirim ke Kak Clara. Kalian tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.